alien atau UFO berkaitan juga dengan kisah turunnya Nabi Isa alaihissalam yang akan menghancurkan Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam rahayu sedulur beriman dimanapun berada. Baik, di hari yang berbahagia ini Abah akan melanjutkan kisah atau materi kajian sebelumnya yang berjudul fenomena UFO atau alien yang selama ini menjadi misteri ratusan tahun yang belum terpecahkan oleh para pemikir atau periset di zaman sekarang, yang cenderung bahwa fenomena UFO atau alien itu dikait-kaitkan dengan cerita fiksi atau dongeng. Sebagaimana telah dijelaskan di materi sebelumnya, fenomena UFO ini berkaitan dengan dari kisah Musa alaihissalam, Musa bin Imran dan Musa Samiri bin Ja'far di surat Taha ayat 85 sampai 91 dan ayat 95 sampai 98. Jadi sesungguhnya alien atau UFO tersebut bukan misteri, bukan fiksi, bukan dongeng. Keberadaannya memang benar, nyata dan fakta. Namun tidak hidup di luar angkasa, tidak hidup di cakrawala. UFO atau alien hidup berdampingan dengan kita. UFO atau alien adalah wujud sosok makhluk kutukan, perwujudan dari Samiri bin Ja'far yang membelotkan, yang mempengaruhi, memprovokasi kaum atau umat Musa alaihissalam, Musa bin Imran pada masanya, karena telah menyalahgunakan amanah menitipkan kaum dan umatnya ke Samiri bin Ja'far pada waktu itu, hingga Musa alaihissalam, Musa bin Imran murka dan memohon agar diturunkan ajab kepada Samiri bin Ja'far, hingga terjadilah kutukan atau ajab tersebut. Dan akhirnya Samiri bin Ja'far yang dididik dari kecil, dirawat sama malaikat Jibril alaihissalam, mengalami perubahan fisik, bentuk fisik yang tidak normal dengan manusia kita di zaman sekarang, namun memiliki kelebihan IQ di atas rata-rata, memiliki kelebihan otaknya yang cemerlang, brilian, karena dididik, dirawat dari kecil oleh Jibril alaihissalam. Hingga terjadi kutukan tersebut, Samiri bin Ja'far memohon kepada Allah agar diberikan usia dan umur yang sangat panjang. Jadi, soal fenomena UFO tersebut bukan fiksi, fakta yang sangat nyata, karena keberadaannya sering didokumentasikan, tertangkap kamera, tertangkap banyak saksi mata yang melihatnya. Namun ada sebagian dari golongan negara-negara adikuasa yang membantah keberadaan UFO tersebut dan tidak pernah tuntas menjabarkan fenomena UFO yang tertangkap kamera, yang tertangkap mata oleh masyarakat di sekitar. Jadi artinya apa? Sebagaimana kisah kita sebagai muslim, kita sebagai orang yang beriman menunggu keterangan turunnya Imam Mahdi. Imam Mahdi yang akan membunuh Dajjal, yang akan membereskan umat, menertibkan umat. Cerita ini, kisah ini akan berkaitan satu dengan yang lain dari kisah surat Taha ayat 85 sampai 91, 95 sampai 98. Terjadi kisahnya Musa Samiri bin Ja'far dan Musa bin Imran atau Nabi Musa alaihissalam. Nah, berdasarkan kisah surat At-Taha 85 sampai 91 dan 95 sampai 98, saya Abah Guntur mengambil
ingin melakukan langsung sebuah jawaban dari fenomena atau misteri soal keberadaan UFO atau alien tersebut. Dan alhamdulillah, di suatu masa, di satu sikon, terbuka soal keberadaan misteri atau cerita alien atau UFO tersebut. Jadi, alien atau UFO tersebut adalah perwujudan dari Samiri bin Ja'far yang dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala berwujud rupanya, berwujud jasmaninya, yang dikenal alien, namun memiliki IQ kecerdasan di atas rata-rata manusia pada zamannya, juga manusia di zaman sekarang. Meskipun cacat fisiknya tidak normal dan hanya memiliki sebelah mata, tetapi sejarah kisahnya dirawat malaikat Jibril alaihissalam. Samiri bin Ja'far ini memiliki kelebihan talenta IQ yang sangat brilian. Nah, jadi soal fenomena UFO tersebut berarti nyata, benar, sangat nyata. Hidup berdampingan dengan kita, tapi memisahkan diri. Ditambah lagi dengan perjalanan ruhani spiritual yang abadi. Tahun 92, di segitiga Bermuda, segitiga emas yang lebih dikenalnya. Dari segitiga Bermuda itu muncullah sosok pesawat UFO alien keluar hingga terbang ke daratan Hawaii. Mendaratlah pesawat UFO tersebut di sana, dan lalu tiba-tiba keluar seseorang yang kita kenal sekarang, yang disebut pialang ekonomi, pialang perekonomian, seorang raja berlian yang lebih kita kenal sebagai George Soros. Apakah ada kaitannya krisis moneter tahun 90-an dengan George Soros sebagai seorang konglomerat pedagang berlian? Wallahu alam, itu belum abad selidiki. Namun yang menjadi tanda tanya, kenapa George Soros bisa keluar dari pesawat UFO tersebut di pantai daratan Hawaii, yang dibawa sama UFO keluar dari segitiga Bermuda, segitiga emas. Setelah Samiri bin Ja'far dikutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berubah fisiknya menjadi sosok alien, namun memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, Samiri bin Ja'far memohon ampunan kepada Allah agar diberikan sisa hidup dengan umur yang panjang sekali hingga detik ini, hingga saat ini. Nah, alien, transformasi pemikiran ide-ide berlian, IQ alien itu ditransformasikan kepada kaumnya, keturunannya Bani Israel pada saat itu. Samiri bin Ja'far dieluk-elukan, diidolakan karena memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, meskipun dengan keterbatasan fisik yang sangat menjijikkan atau menakutkan. Hingga transformasi pemikiran ide-ide berlian dari sosok alien atau Samiri bin Ja'far tersebut menjadi sebuah industri riset, sains, teknologi yang kita kenal sekarang. Jadi, kalau bicara Dajjal, bicara Imam Mahdi, bicara Ratu Adil, bicara Satria Piningit, ini ada keberkaitannya, dan itu bukan fiksi, bukan dongeng, dan bukan cocok logi, mencocok-cocokkan kalimat, mencocok-cocokkan cerita sejarah. Karena sudah tercantum di ayat surat At-Taha ayat 85-91 dan 95-98. Jadi Dajjal itu bukan sesuatu dengan mata satu, itu bukan sosok yang menakutkan kehadirannya seperti monster, bukan.
Seperti diriwayatkan, banyak orang yang menafsirkan, membuat sebuah opini, membuat sebuah persepsi bahwa Dajjal itu makhluk raksasa yang akan menghancurkan sebuah kaum atau satu kaum dengan wujudnya yang sangat menyeramkan, identik dengan perwujudan seorang monster, sosok monster, mata satu, tinggi besar dan menyeramkan. Bukan. Jadi terminologi bahasa Dajjal sesungguhnya adalah hasil sebuah riset industri teknologi yang diterapkan, yang dimiliki Samiri bin Ja'far, manusia terkutuk namun diberikan IQ di atas rata-rata dan diberikan sisa umur yang sangat panjang, ditransformasikan oleh keturunannya dari Bani Israel di kelompok-kelompok negara-negara adikuasa. Hingga saat ini yang kita rasakan teknologi telepon genggam, komputer, dan lain-lain itu adalah hasil ide pemikiran, kecanggihan, kelebihan IQ, akal pikirannya Samiri bin Ja'far yang dikutuk karena membelokkan umat Nabi Musa alaihissalam, Musa bin Imran. Jadi fakta yang sebetulnya yang disebut Dajjal itu bukan sosok monster, tetapi adalah hasil sebuah teknologi yang menghasilkan efek, dampak, sebab, akibat positif dan negatif. Coba dibayangkan oleh sedulur beriman. Kalau pasti semuanya memiliki telepon genggam dan pasti memiliki aplikasi WhatsApp. Jika kita memasang status WA dan kita memiliki pertemanan, siapakah saja yang melihat status kita di pertemanan kita, di kontak HP kita, kita scroll ke atas, timbul logo mata satu.